Sekarang lu kasih tahu ke semua warga kalau lu udah istri lu. Dan sekarang juga lu hancurin semua barang-barang warga yang ada di rumah lu. Bu, mesin outdoornya mati di luar. AC-nya udah dinyalain belum pakai remote? Udah nih nak, ini remote-nya nyala kok. Tapi memang di dalam juga AC-nya nggak nyala sayang. Oh iya, soalnya mesin outdoornya mati, Bu. Apa rusak ya? Tuh. Tuh ini, lihat. Ini di remote-nya nyala, tapi AC-nya nggak nyala sayang. Apa rusak ya? Assalamualaikum. Ini benerin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Ibu. Mas Farid? Oh iya, saya Bu Nurul, ibunya Aini. Iya, salam kenal Bu. Iya Bu, kebetulan yang cari rumah baru saya itu Aini Bu. Oh begitu, iya iya. Oh iya, ini ada bingkisan dari istri saya. Oh makasih banyak ya, ada Iya. salam kenal saya buat istrinya Mas Paris Ya, ya. tapi maaf istri saya belum bisa datang. Iya nggak apa-apa. Emangnya Mbak Hanina kapan nyusul, Mas? Mungkin kira-kira minggu ini sih. AC-nya kenapa Bu? Ini rusak nih nak, dari tadi saya sama ini coba-coba tapi kayaknya nggak nyala. Oh, mungkin itu kabelnya rusak. Oh gitu? Kalau Ibu mau, besok saya bisa datang ke sini Bu. Kebetulan saya itu servis elektronik. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama Bu. Ya udah, saya pamit dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang kanan, Bang. Kanan. Kanan dikit, dikit lagi. Dikit lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Mumpung ada Bu Nurul sama ini Bang Beno lagi ada promo nih. Mumpung Bang Beno baru buka usaha baru. Iya, tapi kita kesini kami mau bicara sama Beno masalah servis AC di rumah kita kemarin. Oh. Bang. Bang Beno. Bang Beno. Bang Beno kemarin pas servis AC bilang ke Ibu harus ganti AC ya? Itu kan AC-nya masih baru. Belum juga 1 tahun, kenapa harus diganti ya? Bang Beno. Ya Allah! Aduh ya Allah, Beno kamu gimana sih? Kalau sampai Ani celaka gimana? Ini nggak apa-apa kan saya? Ini nggak Ya Allah, ya Allah. Nggak apa-apa Bu. Dia. Kamu kalau manggil aku nggak usah ngagetin gitu dong. Untung tuh barangnya nggak rusak parah. Gimana sih kamu nih? Najidan, makasih ya. Untung ada Najidan. Lu nggak apa-apa kan ini? Gini aja deh. Kalau memang lu nggak percaya, AC-nya biar gue periksa lagi. Gimana? Nggak usah. Nggak apa-apa. Udah, ayo ini kita pulang. Kami permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekecil apapun itu, sebaiknya dijaga amanah yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sorry mas, udah tutup. Kalau mau servis, taruh aja di sini ya. Enggak Bang, saya cuma mau kenalan. Nama saya Paris. Saya warga baru di sini. Oh, Faris. Kenalin gue Beno. Gue satu-satunya tukang servis di kampung ini. Kalau lo mau servis-servis, langsung aja datang ke sini, ya. Nih bini gue, dia. Salam kenal Mbak. Oh ya, ini oleh-oleh dari istri saya. Tapi maaf ya, istri saya nggak bisa hadir. Oh, Terima kasih Mas. gak usah repot-repot. Oh ya Bang, biasanya hair dryer kalau rusak itu di kabelnya, kalau nggak di sensor panasnya Mas. Oh, iya ya. Mungkin juga sih. Tapi nanti besok mau gue cek lagi.
Gua mesti waspada sama si Faris. Siapa sih ini orang? Kosong ngerti banget soal barang elektronik. Assalamualaikum. Salam. Beno, awalnya radio gue cuma kresek-kresek doang. Pas lu otak-atik bukannya bener malah mati total. Gue nggak mau tahu, lu pokoknya harus tanggung jawab. Ini radio antik warisan. Namanya juga warisan. Udah uzur. Pantes aja nggak bisa dibenerin. Nah, bener tuh apa kata bini gua. Uang DP lu itu nggak sebanding sama peralatan yang udah gua pakai. Lu berdua ya, bener-bener keterlaluan. Nggak jelas lu. Yaudah bang, aku pamit dulu ya. Oh ya. Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ngagetin mulu Bu Yayan. Gue mau tanya nih, HP gue error. Lu bisa kagak betulin HP gue? Ya bisa dong. Gua kan bisa beresin semua alat-alat yang rusak. Gitu. Ini Ben, padahal ini HP baru banget gue beli. Tapi ngapa ya error mulu? Lama kagak? Apa gue tungguin aja ya? Nah, soal entu sih kayaknya nggak bisa Bu Yayan. Ini handphone harus diinepin. Soalnya bongkarnya harus hati-hati. Ini kan handphone bagus. Waduh. Kalau kelamaan gue kagak bisa, Ben. Ya udah, kalau emang nggak mau juga nggak apa-apa. Waduh. Bu Yen kan tahu, tukang servis elektronik di sini cuman saya doang. Ya udah deh. Iya, pokoknya ntar gua kabarin, ya. Ya udah. Misi ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ada handphone bagus nih. Ini punya Bu Yayen. Bang, handphonenya Bu Yayan kan lagi rusak. Gimana kalau ditukar aja SIM cardnya sama handphone aku? Kan kasihan bang, kalau nanti ada yang telepon tapi handphonenya mati. Tukar deh bang. Udah bentar. Ya Allah, ada apa sebenarnya? Apakah ini karena belakangan aku suka mengeluh kalau mendapatkan vision terus-menerus? Apakah ini tanda Allah akan mengambil kemampuanku atau bahkan penglihatanku? Aini, sayang. Kok bengong, nak? Aini tiba-tiba kepikiran sesuatu, Bu. Gimana kalau Allah sudah memberikan nikmat untuk kita, terus menariknya kembali, Bu? Kira-kira apa ya yang harus Aini lakuin? Aini, kita semua percaya apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah, nak. Dan Aini harus percaya sama ketetapan Allah. Kalau Allah mengatakan itu milik Aini, artinya itu milik Aini. Tapi kalau sewaktu-waktu diambil sama Allah, mungkin Allah punya rencana yang lebih baik lagi dengan Aini. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya udah kalau gitu, Aini berangkat kerja dulu ya. Iya, sayang. Anak ibu harus semangat, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Hati-hati ya, sayang. Iya, itu biar segar-segar. Bisa juga disantinin. Gue lagi hampa hidup gua. Wow. HP baru toh. Mewah nemen sih. Itu
bukannya HP gue yang tadi gue taruh di tempat servisnya si Beno. Kenapa lu bawa-bawa? Bu Yayan, emangnya pabriknya cuma buat 1 biji doang? Modelnya aja yang mirip. Tuh, lihat. Wallpapernya aja foto saya kok. Dah, berapa semua pesanan saya? Mau pesanan yang kemarin ya? Iya. Pesan tadi lupa deh. Mana tadi? Jadi 40.000. Nih, ambil aja kembaliannya. Banyak banget. Rumpi semua warga di sini. Makasih Mbak. Wah, alhamdulillah. Lu percaya kan sama gue? Iya Yen, Iput percaya sama kamu. Soalnya Iput juga lihat itu teh bobana teh sama kayak punya handphone kamu. Warnanya juga. Udah Yen, mending kita teh datangin aja si Abenoinya. Tanyain itu teh handphone kamu atau bukan. Lu pada mau nganterin? Ayo. Belanja dulu baru cabut. Enggak ada. Bang, nih, tuker lagi SIM card yang ada di handphone aku. Rusak mood aku gara-gara itu handphone. Beno, mana HP gua? Karena gua lihat HP gua tadi dibawa-bawa sama bini lu ke tukang sayur. Mana? Sini. Aduh Bu Yeyen, jangan suka fitnah kalau jadi orang. Nih tuh, handphone Bu Yeyen ada di sini tuh. Dari tadi lagi saya oprek, lagi dibenerin. Gimana sih? Jangan fitnah jadi orang, dosa. Kok mati? Tadi kan gua suruh benerin lu. HP gua kan cuman kagak bisa di-scroll begini waktu gua nonton video entuk-entuk. Ah, kenapa jadi sekarang mati total? Ah, ini order dealnya kenapa malah jadi bubar semua? Itu handphone emang udah rusak dari sononya, dari pabriknya. Tuh mungkin tuh ya. Aduh, lu jangan sekate-kate kalau ngomong ya. Ini HP belinya aja kagak cukup pakai beras sekarung, lu tahu kagak? Ya eleh, ini kenapa jadi begini HP gua kagak mau tahu ya. Hah? Mulanya HP gua cuman error. Sekarang gua mau lu benerin lagi. Benerin kagak? Tuh Beno, kamu ketanggung jawab. Tanggung jawab gimana sih? Saya udah punya bini. Masa mau nikahin si Yeyen? Saya milih-milih. Maksud gue HP gue benerin. Ini kenapa udah dealnya pada lelarian? Benerin tempat lain aja ayo. Emang udah rusak dari sononya. Madi kipe lu ya. Madi kipe. Madi junub kali. Coba Bu Nurul bayangin. Nih HP ya. Tadinya tuh cuman error doang. Kalau ini kagak bisa di-scroll begini. Nonton video entup-entup. Tiba-tiba disuruh benerin si Beno jadi mati total. Coba nih. Aduh. Ada apa itu? Apa itu? Gak apa-apa. Dani. Nah, Dani Kenapa lo? Ah, diapain lo sama ibu-ibu? Dia masih perjaka nih. Kagak ini kesetrum ini nih. Aduh, Gak apa-apa kan? nggak apa-apa lo. kita sampai kaget. Oh, untung Bang Paris dateng ya. Bang Paris jago benerin begono-gonoan. Ya bisa sih Bu. HP Yeyen Bang, rusak. Bang Paris bisa betulin. Ya aku cek dulu ya. Iya, tolong dibantu Nak Paris. Dari Iya. tadi rewel masalah handphonenya. Kayaknya ini seperempatnya sih Bu. Insya Allah aku bisa atasi sih Bu. Ya udah deh, betulin ya. Ya. Alhamdulillah, untung ada Nak Paris ya. Bang, kok dari tadi pagi kok masih sepi aja? Belum aja kali. Udah sabar kamu. Buset. Terik banget ya. Ini di kamar apalagi, buset, kagak ada kipas. Itu kan si Dani. Waduh, gimana nih? Mana belum beres lagi? Bang, akalin aja. Bilang apa kek gitu yang harus diganti. Biar kita dapet duit. Pinter juga kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Beno, Waalaikumsalam. gimana? Itu kipas kenapa belum dipasang-pasangin? Belum selesai? Jadi gini Dan, spoolnya udah gue ganti yang baru nih. Dan setelah gue cek-cek, ternyata ada spare part yang harus diganti juga. Ada yang rusak gitu Dan. Tapi lu nggak usah khawatir. Gue kasih pego deh ke lu. 150.000 ya. Itu udah mau ongkosnya kok. Aduh, udah nggak bener nih. Udah nggak usah. Yang ada saya ngabis-ngabisin duit doang di sini. Udah saya mau bawa nih kipasnya ke Mas Faris.
Dia jago bener nih elektronik. Udah murah, cepet lagi kata dia. Faris, Iya, warga yang baru pindah ke kampung ini. iya, dia. Udah sini. Udah pasangin aja deh biar rapi. Apaan masangin? Gue kan mau masang di sono. Udah dibayar juga. Ya anggap aja itu ongkosnya. Ongkos. Ya Allah, ini namanya zolim nih, zolim. Lu yang zolim. Kagak jadi lu. Dikira nggak capek bongkar-bongkar kipas angin. Sudah aman dan dingin lagi kok AC-nya. Jadi kamu nggak perlu ganti AC baru. Ya, terima kasih banyak ya, Mas Farid. Ini ada jasa servisnya karena udah ngebantu. Ai, ini nggak perlu Ai. Aku niatnya bantu kok. Iya, nggak apa-apa kok, Mas. Itu memang untuk Mas Farid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, saya pamit dulu ya. Oh ya. Makasih banyak Mas Makasih Farid. banyak. Anin bagus sayang. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini, nih, aku mau ngasih ini undangan karena kan ada acara untuk pengurus yayasan. Terus Bu Nurul juga diundang karena Bu Nurul kan sering bikin Jumat Berkah. Ini, kamu nggak apa-apa. Kamu kelihatannya kayak bingung gitu. Nggak apa-apa. Lama banget toh. Sabar, yang penting ini bener nih buat elektronik kita semua. Lah, Bang Faris. Waalaikumsalam, Mas Faris. Ada apa? Lah kita kesini itu mau servis pastinya. Masa mau minta makan nggak mungkin toh. Waduh. Jadi aku tuh belum buka servis hari ini. Lagian aku juga baru pindahan. Oh. Dibuka dari sekarang aja Mas tokonya. Kita kapok dengan Mas Beno. Tolonglah Mas. Iya bener Mas. Iya Mas Faris, tolong Mas Faris. Ya udah, mana yang mau saya servis? Saya duluan Mas. Ya udah, bentar ya. Oke. Siap Mas Faris. Cakep nih. Lagian ini juga aja pakai mati lagi. Lah TV saya rusak gimana mau nonton bola Mbak? Ntar nggak bisa nonton itu sinetron Aini ya. Oh iya. Udah tenang, yang penting nanti abis ini kelar semuanya. Paling bener lagi ya kan? Nih kipas saya nih biar bener juga nih, biar adem kamar. Abis Mas. Nah, ini dia. Wah. Cobain. Cobain aja. Coba. Alhamdulillah, radio antik saya jadi nyala. Kemarin di Cibendo Mas bukanya bener malah mati total. Iya Mas, berarti abis ini giliran saya nih. Ini kipas cuma rusak dikit, cuma gara-gara dibawa ke Bang Beno. Jadi makin tambah rusak. Nah, mudah-mudahan di sini langsung benar ya Mas ya. Iya. Aku juga nih jamnya tiba-tiba aja mati. Tolong dia dibetulin. Tak tunggu yo. Ya udah, bapak-bapak, ibu-ibu, sabar ya. Ya udah, gue ngambil TV gua. Ya udah ambil sana. Nggak bener loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang, udah benar ke TV? Ah, boro-boro. Ini aja udah sebulan lebih mendem di sini. Makanya TV ini saya mau bawa ke rumahnya Paris. Saya mau servis di sana aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Negicom saya udah benar. Belum. Airdryer saya juga udah benar belum, Bang? Belum. Bang, ini pada kenapa sih?
Abang nggak bisa servis ya? Bu, makanya jadi orang tuh jangan pada pelit. Barang jelek, barang bobrok dibawa kemari. Kalau punya duit beli yang baru dong. Mana nggak ngasih DP lagi. Gue mau benerin kayak gimana? Bilang aja kalau abang nggak bisa servis. Jangan Ibu malah hina suami saya. Barang ibu aja tuh rongsokan. Kita ambil aja yuk. Kita ambil aja bang. Ya ambil aja sono. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Gimana dong nih bang? Ini semua ulah si Faris. Pak, itu TV saya rusak tiba-tiba nggak ada gambarnya. Oh ya? Kenapa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Magicom saya rusak nih, tiba-tiba mati. Kenapa? Gak tahu. Ini hair dryer saya juga rusak nih bang. Nggak enak pinjam tetangga terus. Oh ya udah. Insya Allah aku benerin ya. Iya. Bisa ditunggu nggak bang? Insya Allah bisa. Ya udah, kalian ke dalam aja. Iya. Yuk. Aduh, sepi banget Bang, sih. ngapain? Nungguin orang-orang buat servis ke sini. Sepi banget. Ini pasti ke tempat si Faris nih. Terus kita mau dapat duit gimana? Belum lagi biaya makan, biaya hidup. Belum lagi beli skincare sama makeup aku. Hah? Tapi masih bisa dibenerin kan? Ya, insya Allah ya, sayangnya. Bisa betulin. Budia. Budia, permisi. Budia. 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 Aman. Ayo. Mau menghindar dia. Budia, pas banget Budi. Tagihan kulkasnya sudah jatuh tempo. Segera bayar. Abang, please bayarin dong cicilan kulkas aku. Aku belum punya duit. Pakai uang simpanan kamu aja dulu. Uang aku ngepas bang. Lagi pula kan aku mau beli skincare. Nanti kalau punya uang, nah bayar dulu. Ya udah deh. Oke, makasih. Ini semua tuh gara-gara abang. Coba aja kalau abang tuh becus benerin elektronik warga. Mungkin sekarang kita bisa dapat duit dan orderan lagi bang. Kamu tuh jangan nyalain aku terus dong. Selama ini kan warga percaya aja kalau kita tipu. Semua gara-gara si Faris. Semenjak dia pindah ke kampung ini, semua pelanggan kita pindah ke dia semua. Pokoknya aku nggak mau tahu. Abang tuh harus pikirin gimana caranya supaya pelanggan kita tuh bisa balik lagi ke sini. Udah aku mau pergi dulu. Bye. Ibu, kejadiannya gimana? Tadi kan saya ditanya-tanya sama orang tuh, Bu. Iya, Bu. Terus dia ngedeketin saya. Tiba-tiba dia nepuk bahu saya. Ya Allah. Dari situ saya nggak ingat apa-apa, Bu. Ini egois ya, Bu. Astagfirullah. Ibu pasti kena dendam itu. Iya. Enggak, kayak ada yang bisikin gitu ke saya. Saya suruh nyerahin uang sama perhiasan yang saya baru beli, Bu. Terus habis semua?
Habis, nggak ada lagi. Udah sabar ya Bu ya. Kamu yakin mau pakai cara ini? Hah? Nanti kalau kita celaka gimana? Udah, abang tuh ngikut aja. Dukun sakti itu langganannya tante aku buat ngelarisin dagangan baksonya. Hah? Jadi bakso yang waktu itu kita makan pakai penglaris juga? Ah, udahlah, gak usah banyak tanya. Ayo cuma buruan, yuk. Jangan pernah menempuh jalan yang sesat hanya untuk mendapatkan keinginan kalian. Memperoleh harta yang fana di dunia ini. Tapi mintalah kepada Allah dengan segala kebesarannya. Agar supaya hidup kalian penuh dengan berkah dan kedamaian. Udah deh, malam-malam gak usah khotbah di pinggir jalan. Dan gak usah kecampur urusan kami. Hah, ayo bang. Astagfirullahaladzim. Tolong beri kami ilmu gendam yang bisa membuat orang nurut Mbah. Untuk pesaing kami supaya hidupnya hancur. Aku nggak yakin. Kita pulang aja yuk. Udah, abang diem aja. Ini biar aku yang urus. Kalian bisa menggunakan ini. Dengan jimat jenglot ini, kalian bisa memiliki ilmu gendam yang bisa dipakai untuk memantrain orang. Setelah kalian berada di dekat target, genggam jenglot ini dan bacakan mantranya. Lalu tepuk bahunya. Setelah itu, dia pasti menurutin yang kalian bisikan. Tapi jangan lupa, setiap Jumat malam, berikan setetes darah pada jenglot itu. Sekarang kita coba seberapa saktinya jenglot ini. Dia keluar bang. Bang, kayaknya gendam kita berhasil. Coba Gi, abang suruh dia ngapain gitu. Iya benar. Faris, lu mau kan ngikutin apa kata gua? Sekarang lu pergi ke masjid. Habis itu lu rusakin semua barang-barang yang ada di sana. Berhasil. Ayo, kita ikutin. Kagak punya kesadaran lu ya. Lu speaker, lu banting-banting. Rupanya lu punya dendam sendiri sama nih speaker ya. Hah? Speaker bukan buat aja kok malah dihancurin gimana toh? Nan mana teh? Tas segala dibanting-banting. Mas, istighfar, Mas. Wah, ini orang emang gak beres nih. Masa datang ke sini buat ngerusakin barang-barang masjid sih? Tahu nih. Palingan dia sengaja ngerusakin perabotan masjid biar barangnya diservis di tempat dia kan. Oh begitu. Ah, udah pukulin udah. Udah aja. Oke, yuk. Semua terang dulu, terang. Aduh, Babang. Ada apa ini? Hah? Ini lihat nih ya Jidan. Aduh, nih Bang nih. Si
Faris merusakin ini speaker. Iya nih, nggak tahu aneh banget nih Mas Faris kenapa tiba-tiba begini nih. Tenang dulu semuanya. Sebelum melakukan segala sesuatu, tolong coba perhatikan. Dia ini melakukannya dengan tidak sengaja, tanpa dia sadari. Nya si Paris teh siga nu karasukan. Mas, Oh iya, Babang. Udah. Sebaiknya yang lain silakan lanjutkan sholat. Biar saya ngantar Faris pulang. Yaudah tuh ya, yuk. Beneran nih Babang. Bisa. Gua temenin ya. Nggak usah. Mas Faris, istighfar Mas Faris. Sebaiknya kalian hentikan perbuatan jahat kalian. Sebelum Allah sendiri yang akan membalas semuanya. Lu apaan sih? Hah? Lu nggak usah nuduh-nuduh orang deh. Ini, Jidan, kamu ngapain di sini? aku mau pulang. Kamu habis dari mana? Kamu sendirian aja? Aku lagi mau nganterin Faris pulang. Kayaknya dia kurang sehat deh. Anin bangun sayang. Bangun sayang. Jidan, aku boleh ikut bareng sama kamu nggak? Ayo. Ya udah. Ini semua gara-gara si Zidan, tau nggak? Semua orang jadi nggak langsung percaya sama omongan kita. Itu orang setiap muncul selalu aja bikin kesel. Bang, kita tuh harus pikirin gimana caranya buat warga hilang 100% kepercayaannya sama Faris. Gimana kalau kita hancurin semua barang-barang warga yang ada di dalam situ? Mumpung orangnya belum datang. Bener juga, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Faris? Udah sadar? Iya, kok bisa sih? Kenapa kalian ada di sini? Kamu sempat pingsan di musola. Sebaiknya sekarang kamu istirahat. Dan jangan lupa nanti sempatkan untuk sholat. Karena tadi kamu nggak sempat sholat. Iya. Makasih ya. Jidan, tapi nggak apa-apa kalau kita ninggalin Mas Faris sendirian kayak gini. Oh, nggak apa-apa kok. Kalian pulang aja dulu. Soalnya besok juga istri saya pagi-pagi sudah datang. Makasih banyak ya, makasih banyak. Ya udah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lewat Faris. Ayo, ini. Iya.
Bang, kok si Faris bisa sadar sih? Zidan. Emang tuh orang bikin sumber masalah. Kita harus hati-hati sama dia. Iya bang. Terima kasih banyak ya Zidan, kamu udah nganterin. Ya udah, kalau misalnya kamu butuh apa-apa, kabarin aku ya. Hati-hati ya di jalan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai? Kamu baru pulang kerja? Aneh banget ya. Kamu kenapa sih aneh banget? Aneh? Maksudnya gimana? Iya. Kamu bilangnya kamu gak ada perasaan apa-apa, tapi kenapa ya kamu kok selalu aja ada di dekat Zidan? Maya, tadi tuh aku gak habis nganterin Mas Faris. Alasan. Aku tahu itu cuma alasan kamu kan, supaya kamu bisa selalu deket-deket sama Zidan. Kenapa sih ngakunya emang gak ada apa-apa, gak ada hubungan apa-apa, tapi kamu suka kan sebenarnya sama Zidan? Aku sebenarnya emang gak ada apa-apa sama Zidan, Maya. Tapi sejujurnya, aku memang punya perasaan lebih ke Zidan. Dan itu jauh sebelum kamu kenal sama Zidan, Maya. Munafik banget ya kamu, Ai. Aku bener-bener nyesel banget sama kesalahan yang udah aku lakuin ke kamu dulu. Dan aku mau berubah jadi baik. Tapi maaf ya, kalau soal ini soal perasaan, ini udah beda menurut aku. Aku akan anggap kamu saingan aku. Pusing banget aku mikirin si Faris. Kamu jangan diem aja dong. Bantuin aku mikir. Aku tahu Bang harus ngapain. Kali ini kita bukan cuma ngerusak reputasinya Faris, tapi juga rumah tangganya. Halo, gue ada kerjaan buat lo besok. Kalau lo mau bantu gue akan bayar mahal buat lo. Oke, gue kirimin detailnya abis ini. Rencana kamu tuh apa sih? Kucing ulatnya mana sih? Bang, malam ini malam apa? Astaga. Malam ini kan malam Jumat. Aku harus ngasih makan dia. Yaudah, sekarang kamu cari jarum sana. Cepetan. Iya, bentar.
Mana cepetan? Dia! Iya. Dia, cepetan! Ah, kelamaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Riz, ini istri gua kebenaran masaknya banyak. Makanya gue datang ke sini bawain makanan buat lu. Bini lu belum datang. Pasti belum masak kan? Lagian mubazir, Riz. Nih buat lu. Udah repotin nih. Gak apa-apa, santai. Kan kita bertetangga. Gimana sih lu? Oke, ya udah aku pamit dulu, Bang. Ya. Gimana? Tuh, kamu lihat. Si Faris sepertinya udah kena gendam. Udah panggil. Sini. Tugas kamu sekarang godain itu cowok. Anggap aja kayak selingkuhannya. Sampai nanti istrinya datang. Tenang aja. Masuk yuk. Mas Faris sekarang udah punya usaha. Assalamualaikum, Mas. Mas. Sayang, aku tuh kangen banget loh sama kamu. Mas. Kamu tega selingkuh di belakang aku? Kamu siapa? Aku istrinya, kamu siapa? Istrinya? Mas Faris nggak bilang kalau dia punya istri. Mas, kamu tega ya, Mas? Kamu jahat tau nggak? Sekarang kamu pergi. Pergi! Ih, apaan sih? Mas, pergi! Tolongin dong, Mas. Pergi! 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 Mas! Mas! Lepasin! Mas! Kamu diem aja sih aku diginiin? Kalian, tinggalin kan dia. Siapanya Pergi kamu, itu merusak rumah tangga orang. Dengar ya, suami kamu yang salah. Nah, gua kata juga apa? Semua laki-laki di dunia ini sama aja bentukannya. Jangan diem aja dong, Mas. Kecewa aku sama kamu ya. Mas, aku istri kamu, Mas. Apa sih? Ini ganggu aku. Mas, sadar aku istri kamu. Aini, tolong bawa istri Faris pergi dari sini. Iya, ayo Mbak. Ibu-ibu, lihat kan laki-laki yang kalian kira itu baik hati. Ternyata aslinya brengsek.
Tuh, lihat aja. Istrinya aja itu dihianatin. Emangnya ibu nggak takut apa? Nitip barang buat diperbaikin sama dia. Udah deh, mendingan ambil lagi barangnya terus pindah ke Bang Beno lagi. Nah. Daripada barang kalian kejual. Mau? Tolong jangan bikin situasi di sini semakin panas. Setiap perbuatan, setiap perkataan yang kalian tabur akan kalian terima hasilnya, termasuk keburukan. Ngomong apaan sih? Udah jelas-jelas ini si Paris orangnya nggak beres, nggak bener. So-soan nasihatin kita lagi lo. Saya hanya mengingatkan, tidak sepantasnya kamu mengambil keuntungan dari masalah orang lain. Lu nggak usah ikut campur urusan orang ya. Gue nggak akan segan-segan buat bikin perhitungan sama lu. Bang, kita pergi aja di sini. Ayo, minggir. Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Loh, ini siapa? Ini Mbak Hanin, Bu, istrinya Mas Paris. Oh. Aini ajak ke rumah karena mereka lagi ada masalah rumah tangga. Sampai-sampai tadi Mbak Hanin mau dipukul sama suaminya. Astagfirullahaladzim. Masa sih Mas Paris seperti itu? Padahal setahu ibu dia sangat santun. Kok bisa ya? Saya juga berpikir seperti itu, Bu. Mas Faris tuh orangnya memang baik, penyayang. Tapi saya juga nggak nyangka kalau dia bisa selingkuh, bahkan kasar sama saya. Kamu minum dulu. Mas, sadar aku istri kamu. Astagfirullahaladzim. Tadi saya kenapa ya? Kenapa saya begitu tega melukai istri saya? Sebaiknya kamu berdoa. Minta perlindungan pada Allah. Agar supaya kamu dijauhkan dari segala macam sihir. Dan niatan buruk lainnya. Saya nggak mungkin hianatin istri saya. Saya sangat cinta sama dia. Kamu percaya kan? Kalau gitu, sebaiknya kamu temui istrimu dan minta maaf sama dia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aini. Sayang. Bu, ini ada makanan. Iya, makasih ya, Nak. Mbak Hanin, gimana perasaannya? Alhamdulillah, udah membaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biar Aini aja, Bu, yang buka. Iya, sayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Mas Paris, silakan masuk. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam, Kak Paris. Sayang. 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 Minta maaf ya. Aku benar bersumpah. Aku nggak tahu apa yang aku lakukan tadi, sayang. Kita pulang ya. Hanin, mohon maaf, Ibu tidak bermaksud ikut campur. Tapi saran Ibu, sebaiknya kamu ikut suami kamu Paris pulang ke rumah ya, Nak. Yang namanya berumah tangga itu pasti ada kerikil-kerikil, pasti ada cobaannya. Ibu yakin kalian berdua orang baik. Insya Allah kalian pasti bisa berbaikan. Aku benar tidak tahu apa yang aku lakukan tadi pagi sama kamu. Aku kayak dihipnotis gitu. Terus aku juga nggak kenal itu perempuan tadi. Aku tahu pasti kamu nggak percaya sama aku. Tapi aku bersumpah,
Aku nggak pernah bohong sama kamu. Aku tuh cuma cintanya sama kamu doang. Padahal belum lama nih lampu. Maafin aku ya. Mas Faris. Pas banget nih ada Mas Faris nih. Ya? Nah, boleh minta tolong nggak Mas? Minta tolong apa, Mas? Ini lampu nggak bisa nyala. Oh, aku ini dulu ya, kamu bisa pulang sendirian kan? Aku bantu warga dulu ya. Ya udah Mas. Kamu Ya. hati-hati ya. Mari Mas. Iya, banyak. Nah ini nih Mas, coba Mas. Aku lihat dulu ya. Coba Mas. Wah, kalau putus beli-beli lagi kan repot. Siapa kalian? Nah, kalau gitu cakep gimana? Lu pada ngapain berdua? Ini saya ini habis benerin lampu, cuma nggak bisa. Untung ada Mas Faris. Langsung bener tuh lampu. Ya udah, aku pamit dulu ya. Iya. Mas. Makasih banyak Mas Iya. Faris. Aduh, repot-repot. Iya. Pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa dikasih kopi tuh Mas Faris. Lu udah kayak tamu negara aja kasih kopi. Gue mau kate nih, kok si Paris tuh kayak orang apa tuh kalau bahasa antunya tuh apa sih bipolar yang apa namanya berkepribadian ganda. Mulutnya dicerocos mulu dibilangin ya. Jangan ngurusin hidup orang lain. Belum tentu yang kita lihat sesuai kenyataan. Assalamualaikum. Sayang. Kok ini berantakan? Hanin? Hanin? Hanin! Sayang, Hanin. Hanin, Hanin bagus sayang. Mas Faris, Makasih, Ibu Nurul. saya turut berduka cita ya atas berpulangnya Nahanin. Mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah. Ya, makasih Ibu Nurul. Mas Faris yang tabah ya. Emangnya kalau Aini boleh tahu, Mbak Hanin sakit apa, Mas? Padahal semalam kayaknya baik-baik aja. Jadi saya menemukan Hanin sudah meninggal kesetrum. Jadi saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Yang pasti saya lihat barang-barang sudah berantakan. Ini tuh pasti gara-gara kejadian kemarin. Kan dia selingkuh. Makanya istrinya celaka sampai meninggal. Aini. Aini. Zidan, ampun. Kamu datang-datang ngagetin aja, kok bisa tiba-tiba kamu di sini? Makanya kamu tuh jangan terlalu sering bengong. Iya, maaf. Oh ya, Zidan,
Aku kepikiran deh soal Mas Faris. Kamu jangan terlalu mikirin takdir yang sudah terjadi. Yang bisa kamu lakukan sekarang sebagai tetangga adalah menyemangati mereka, mensupport mereka. Ya aku... Ya ampun, Zidan maaf banget. Aku harus survei di lokasi bareng sama klien. Aku duluan ya. Nanti kita ngobrol lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya ini. Ya. Zidan. Maya, Hai. Aini baru pergi. Iya. Kamu kayaknya sering banget ya sengaja nemuin Aini. Emang kenapa kalau aku ketemu Aini? Aku tahu perbuatan kamu selama ini. Kamu sering bohongin aku. Sebaiknya, Maya, kamu hentikan perbuatan kamu itu. Jangan pernah mengotori hati kamu yang lagi berusaha untuk berubah menjadi lebih baik untuk hal yang gak penting seperti itu. Apa kamu suka sama Aini? Iya, aku juga suka sama kamu. Karena kita sebagai sesama makhluk Allah harus saling mengasihi. Ya udah, aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zidan, kok dia jawabnya kayak gitu sih? Kan maksud aku bukan kayak gitu. Bang, mumpung ada warga tuh, abang bisa gendamin lagi si Faris. Cakep juga ide kamu. Ya udah kamu tunggu sini ya. Sekarang lu kasih tahu ke semua warga kalau lu udah ngebunuh istri lu. Dan sekarang juga lu hancurin semua barang-barang warga yang ada di rumah lu. Faris. Aku udah beristriku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa Faris jadi seperti itu ya? Kok dia berubah ya? Kayak bukan Faris ya? Kayak orang kesurupan ya? Hebat ya kamu, Ben. Servis tempat kamu makin cepat dan dapat diskon lagi. Bu, dari dulu saya memang hebat. Ibunya aja baru nyadar. Nih. Nih, blendernya. Ya? Makasih ya. Ya, sama-sama. Aku sekalian ya, Bang. Oke, siap. Besok selesai ya? Siap. Iya ya. Oh ya, siap. Bang, kayaknya sekarang semua warga udah mulai percaya ya sama abang. Tapi kita harus sabar dulu. Kita harus pura-pura amanah. Kalau warga sudah percaya 100% sama kita, baru kita kali lagi. Tabung buat skincare. Mana bayaran gue yang kalian janjiin? Kita tuh habis kena musibah, duitnya lagi dicari. Nanti juga kita bayar kok. Gue minta hari ini kalian bayar gue. Udah deh, mendingan sekarang lo pergi aja deh. Daripada nanti warga pada ngeliat lo di sini, nanti ketahuan. Nanti juga gue bayar kok. Kalau kalian gak bayar, kalian tahu akibatnya.
Gue punya kartu kalian. Sekarang, lu udah gak bisa ngomong lagi. Bang, aku punya ide. Gimana kalau kita gendamin warga yang ada di sini? Biar kita bisa ambil uang warga. Gimana? Boleh banget tuh. Bagus. Kayaknya gue berhasil. Zidan, malam ini juga lu harus datang ke rumah gua dan bawa duit yayasan yang banyak. Ngerti kan lu? Kok nggak ngangguk sih? Gue yakin gendamnya pasti berhasil. Astagfirullahaladzim. Aku yakin banget, sebentar lagi si Zidan pasti bakal bawa duit yang banyak ke sini. Bang, guru banget kasih makan itu jahatnya. Jadi marah lagi. Bang, kok efek kasih makan jenggotnya jadi kayak gini sih? Aku juga nggak tahu. Aduh. Barusan apaan sih? Kok badan aku jadi pegal-pegal semua gini? Aduh. Nggak tahu bang. Tiba-tiba kepala aku juga pusing. Apa jangan-jangan ini efek dari jenglotnya ya? Yaudah bang, aku mau rebahan dulu ya di kamar. Udah sana. Kamu kenapa? Ya? Kamu kenapa sih teriak-teriak? Bang, oh, ada yang ngintip bang. Ngintip? Masa sih? Gak ada apa-apa kok. Tadi ada di situ bang. Loh, abang denger gak suaranya bang? Udah. Gak usah dipikirin. Mungkin suara angin. Bang, handphonenya bang. Coba kamu angkat. Kenapa kamu tega maafku? Bang, ini suaranya arwahnya Anin bang. Aku akan balas dendam kepada kalian. Matiin. Bang, gimana dong
ini? Udah, mendingan sekarang kita bakar tuh handphone. Ayo cepetan. Udah, cepetan. Kok kamu diam aja sih? Iya, ini aku mau bakar. Bang! Kalian salah. Bukan barang itu yang seharusnya kalian musnahkan. Tapi jimat dan sifat buruk kalian yang sudah meracuni hidup kalian sendiri. Selama masih ada waktu, bertobatlah. Karena apa yang kalian alami sekarang hanya permulaan dari hukuman yang lebih berat nanti. Kok lu gak kena gedam sih? Lu pasti punya ilmu ya? Hah? Mas? Mas Faris? Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mas Faris gimana? Mas Faris gak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa. Aku nggak ngerti, aku juga nggak tahu diri aku gimana. Elah, Faris, bini lu meninggal belum 40 hari. Lu udah berduaan sama perempuan. Hati-hati ya tuh maneh teh Parisnya. Maneh teh udah sering bikin kesalahan gitu. Bisa kena ajab lo. Ajab lo. Ibu-ibu, kalian kan belum tahu situasi sebenarnya seperti apa. Jangan langsung menjudge orang seperti ini. Ini gue curiga nih sama lu ya. Jangan-jangan lu ada main ya sama si Paris. Astagfirullahaladzim. Enggak, ibu-ibu. Jangan sembarangan ngomong seperti itu ya. Bu, aku juga nggak tahu harus jelasinnya. Kalau aku bilang, aku tuh kayak dihipnotis. Emang ibu percaya? Ya nggak percaya toh. Nah tuh selingkuhannya Faris datang toh. Udah terbukti kamu ini memang selingkuh. Perempuan selingkuhan lu aja udah berani datang kemari. Istri kamu teh baru aja meninggal. Ini teh selingkuhan kamunya. Makin berani aja datang ke rumah kamu gitu. Ya udah, kita jambak-jambak aja biar dia nggak kesini lagi dan kamu kita nggak kena azab. Ayo, Ibu Tuti, cukup. Jangan ada keributan di sini. Semuanya bisa kita bicarakan baik-baik. Kita belum tahu seperti apa kondisinya. Gimana, Mbak? Maaf ibu-ibu, saya sebenarnya kesini cuman mau ngasih tahu rahasia besar. Rahasia apa toh? Rahasia naon? Sebenarnya ini ulah Beno sama istrinya. Saya cuma dibayar buat godain Mas Faris. Dibayar toh? Jadi si Belokokok eta mah nu nikah maneh teh? Tapi nggak cuma itu aja. Beno sama istrinya juga pakai ilmu gendam. Gue harus labrak tuh di Beno. Mas Faris sabar dulu, tenang. Kita kan bisa bicarakan baik-baik, jangan tersulut sama emosi. Udah samperin. Mas Faris tunggu dulu, Mas Faris jangan. Warkam si kudu tahu ini aina berita up to date ya. Jangan sampai tersebar dong Ibu. Aduh. Kamu kasih tahu Warkam si Taini. Aduh gimana ini? Aku harus kayak gimana? Beno! Buka, Beno! Keluar lu! Sini. Paris, ada apaan nih? Nggak usah pura bodoh nih lo! Bang! Jadi nih ya, lu udah kudu percaya sama gue. Sebabnya
Si Beno sama si dia entu sekarang udah main gendam. No, korban pertamanya si Paris. Sekarang maka dari itu si Paris lagi ngelabrak si Beno. Bisa rame warkamsi sekarang toh. Bisa nih teteh, bisa perang mereka teh. Bener. Ada apa ini kok rame-rame? Bu Nurul belum tahu berita update. Hah? Si Beno sama si dia main gendam. Dia gendam tuh si Paris. Sekarang Parisnya sadar, Parisnya lagi ngelabrak no ke rumah si Beno. Astagfirullahaladzim, ini gimana ya? Tadi katanya Aini mau ketemu dengan Paris. Aduh, jangan sampai terjadi apa-apa dengan Aini. Bu Nurul, biar Dani yang ngecekin ke rumah Bang Beno. Bu Nurul di rumah aja, takut ada kenapa-napa ya. Tolong ya, bantuin Dani, bantuin Dani. Ayo Bang. Hati-hati lu ya. Lu pikir lu bisa lari dari gua? Udah maafin Bang Beno, maafin. Begini caranya untuk menyelesaikan masalah. Cukup, Bang. Astagfirullahaladzim. Udah, apa nih? Kenapa nih? Udah. Kamu gak apa-apa kan ini? Enggak, aku gak apa-apa. Udah cukup semuanya. Ini saatnya kalian mengakui, minta maaf, dan bertanggung jawab atas semua perbuatan kalian. Warga di sini sudah tahu kebenarannya. Tidak ada lagi yang bisa kalian tutupi. Cepat masuk. Woi, buka. Bang, gimana ini? Sekarang juga kita harus tinggalkan rumah ini. Kita tinggalkan kampung ini jauh-jauh. Aduh, perih. Aduh, sakit. Aduh, sakit banget ya, Bang. Gak ada salah lain. Jenglot, tolong bantu saya keluar dari sini. Saya akan memberikan apapun yang kamu minta, apapun. Sakit banget. Loh. Bang, kabur. Sakit, Bang. Bang, aku udah gak kuat, Bang. Sakit banget ini. Kamu sembunyi ke sebelah sana, ya? Biar aku ngalin warga. Ya udah. Aduh. Jelek. Bang Beno. Aduh. Bang Beno. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bang. Jangan dekat, Bang. Gosong tuh. Iya, kosong tuh. Aku harus kabur dari sini. Aduh. Aduh.
istrinya beda toh. Kalian pasti habis nguburin suami aku ya? Paris, kau bilangin ya sama almarhum istri kamu. Berhenti buat gangguin aku. Bilangin kalau dia tuh mau protes aja sama almarhum suami aku. Karena kami udah dia. Sabar, Mas. Gimana? Tuh kamu jangan. Mbak Dia. Mbak tenang dulu Mbak. Kita di sini bakal membantu Mbak Dia. Mbak Dia. Mbak Dia tunggu. Ayah. Jangan ganggu aku. Aduh. Jangan. Jangan. Mbak Dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa jatuh begitu ya? Nah ini nih, akibat semasa hidupnya kebanyakan salah sama orang. Kita harus berdoa, memohon kepada Allah agar supaya proses penguburan dia dimudahkan. Karena manusia yang berasal dari tanah harus kembali ke tanah.